Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa di episode 17. Semoga berada dalam keadaan yang lebih baik ya, dan Ramadan kita telah berjalan separuh lebih. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah terima semua ikhtiar, semua amal ibadah yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana potensi dan prestasi yang melejit, tapi tidak membuat kita merasa memiliki segala-galanya. Ya, hingga kita perlu mengenakan jaket yang kemudian biasanya jaket ini dipakai kalau kita dingin ya, atau kemudian kita merasa membutuhkan suatu perlindungan. Nah, sama halnya ketika seseorang telah mencapai suatu potensi dan prestasi yang kemudian eh, capaian ini sangat melejit gitu ya, atau kemudian dia berhasil mencapai eh, goal dalam beberapa hal yang dia inginkan, kemudian seseorang sangat mungkin secara psikologis itu dihinggapi oleh perasaan superior, merasa dirinya memiliki banyak kemampuan dan kemudian gitu ya akan timbul dampak negatif dari kondisi psikologis yang superior seperti itu ketika tidak dimanajemen dengan baik. Sisi superioritas yang tidak di manajemen dengan baik gitu ya, itu akan menjatuhkan pemilik jiwa tersebut gitu ya. Beberapa hal yang sangat mungkin muncul dari superioritas misalnya ya, pertama ya, jadi akan mudah meremehkan orang lain, padahal belum tentu orang lain itu lebih buruk dari dirinya. Ya, kenapa ya bisa seperti itu? Karena emosi yang ada dalam jiwanya, gitu ya, mengarahkan dia untuk kemudian punya perasaan lebih baik, padahal itu belum tentu benar. Ya, dan kemudian perasaan merasa lebih baik itu akan ngedrive, gitu ya, dia akan membuat seseorang terdorong, gitu ya, secara behavior, perilaku, gitu ya, terkesan meremehkan orang lain. Ya, dan tentu hal seperti ini tidaklah bagus ya ada dalam diri seseorang dan itu tentu akan menjadi noda dalam prestasinya. Kenapa begitu? Setinggi-tingginya prestasi, salah satu wujud yang kemudian disebutkan oleh Al-Quran adalah di hadis ya, albirru husnul khuluq. Ya, kebaikan, kebajikan yang punya nilai tinggi di sisi Allah yang bahkan menghantarkan seseorang kepada surga, gitu ya, itu adalah husnul khuluq, akhlak terbaik. Jadi ketika seseorang mendapatkan eh, prestasi yang melejit dalam kehidupannya, tapi kemudian memunculkan superioritas yang tidak dimanajemen dengan baik, sampai kemudian muncul efek negatif semacam pertama tadi ya, bagaimana dia merasa orang lain lebih buruk, atau kemudian memunculkan perilaku-perilaku merendahkan, sebenarnya prestasi yang dia miliki itu tidak pernah benar-benar membuat dia sukses. Ya, karena kesuksesan itu justru terjadi ketika dia meraih sesuatu, kesuksesannya bisa mendamaikan hidupnya dan membuat orang lain ikut mendapatkan kebaikan. Ya, justru ketika dia merendahkan orang lain, dia telah membuat noda-noda dalam kesuksesannya dan dia siap meluncur ke bawah untuk terjatuh kembali dan bahkan mungkin terperosok pada tempat-tempat yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ya, itu bagian dari dampak negatif ketika perasaan superioritas itu tidak dikelola dengan baik. Dampak kedua, misalnya ya, teman-teman sekalian, kadangkala ketika seseorang itu merasa sudah menguasai banyak hal atau telah mencapai sesuatu, gitu ya, dengan potensi dan prestasi yang melejit, misalkan begitu ya. Kadangkala dia lupa kembali ke rumah, gitu ya. Jalan jauh, jangan lupa pulang, kalau viralnya begitu ya. Apa yang dimaksud lupa pulang ke rumah bisa jadi superioritas yang dia miliki tanpa manajemen dengan baik itu membuat dia lupa kepada orang-orang yang pernah anak tangga yang dia injak untuk kesuksesannya, gitu ya. Yang kemudian bisa jadi guru-guru yang terpernah memberikan pendidikan untuk dia, memberikan pelajaran ya, berkontribusi untuk kepribadiannya, untuk pengetahuannya, atau untuk perkembangan prestasi, potensi karir dan sebagainya, itu tidak lagi terlihat di matanya. Ya, seolah-olah dunia ini tuh milik dia dan dia yang menguasai dia. Sangat mungkin hal-hal seperti itu sangat muncul, walaupun hanya sekedar kelebatan dalam perasaan atau hanya sekedar kelebatan dalam pikiran. Ya, tapi itu sangat berbahaya sekali karena eh, ketika seseorang itu lupa tempat pulang, paling minimal dia lupa siapa-siapa yang pernah berjasa, siapa-siapa yang pernah memberikan
pundaknya untuk diinjak demi dia bisa berdiri tinggi dan seterusnya, gitu ya, maka akan lahir orang-orang yang bukan hanya superioritas yang tidak dimanajemen dengan baik, tapi akan muncul orang arogan, gitu ya. Dan arogansi itu tidak pernah membawa kesuksesan, gitu ya, sepanjang dia memang tidak ada hal-hal yang kemudian membuat dia secara sah ya melakukan proses arogansi itu, gitu. Maka menjadi begitu penting ya teman-teman sekalian. Kadangkala itu hanya muncul sebagai kelebatan, tapi kalaupun itu hanya sekedar pantikan, percikan perasaan atau pikiran bahwa dia lebih baik dari yang lain-lain, gitu ya, dan kemudian dia lupa bahwa ada orang-orang lain yang telah berkontribusi dalam kehidupannya, gitu ya, maka itu perlu diwaspadai sebagai bagian dari superioritas yang tidak dimanajemen, yang muncul dari perasaan melejit atas suatu prestasi tertentu. Nah, dampak yang ketiga adalah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, superioritas yang tidak di manajemen ini sangat mungkin membuat dia menjadi disorientasi secara kepribadian dan disorientasi secara tujuan hidup. Kok bisa gitu ya? Karena ketika seseorang itu mudah tidak respect sama orang lain, atau dia bahkan lupa dengan kepribadian, lupa dengan orang-orang yang berkontribusi untuk dia, gitu ya, maka dia mulai akan menggunakan sisi-sisi kehidupan dia yang high level, misalkan ya, sudah mencapai suatu target-target yang sangat besar, gitu ya, dia sangat mungkin kehilangan jati diri yang asli, karena mungkin muncul pola hidup yang baru, ya, gaya fashionnya baru, gitu ya, foodnya baru, gitu ya, dan sebagainya, yang kemudian sangat mungkin dia kehilangan jati dirinya, dia yang asli itu siapa, gitu ya, karena terlena dengan karir atau prestasi atau potensi yang melejit, yang kemudian itu membuat dia mengubah kesejatian hidup, gitu ya. Bahkan pada sebagian kasus ya, sesuatu yang terlanjur melejit tapi tidak disiapkan dengan hati yang baik, gitu ya, kadangkala justru akan menghancurkan identitas keislaman diri seseorang. Ini yang paling tidak diinginkan. Ya, dia muslim tapi dia seperti tidak lagi membutuhkan Allah, gitu ya. Atau bahkan mungkin dia muslim tapi karena merasa dunia telah ada dalam genggamannya, ya ibadah-ibadah itu dia tinggalkan, gitu ya, seolah-olah bukan ibadah itulah yang membuat dia sukses, tapi usaha dialah yang membuat dia sukses. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya seseorang ini sedang melangkah pada disorientasi hidup dan juga disorientasi tujuan kenapa dia ada di dunia, gitu ya. Maka kesuksesan yang membuat seseorang berada dalam kondisi ketiga ini itu bukan sebuah kesuksesan, tapi itu jebakan maut, gitu ya. Apa artinya seseorang hidup tapi kehilangan identitas keislamannya? Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, menjadi begitu penting, gitu ya, saat seseorang mulai merangkak prestasinya, mulai merangkak karirnya, mulai merangkak finansialnya, gitu ya, kita tetap perlu ingat pada dasarnya identitas kita yang asli itu siapa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum beliau menjadi jutawan miliarder, gitu ya, beliau itu sejak awal masih muda, masih kecilnya bahkan beliau itu seorang yang dermawan, gitu ya. Perubahan kehidupan itu ketika beliau kemudian menjadi seorang bisnismen ya, 12 tahun masih sangat kecil ya, orang bilang itu usia remaja, tapi Nabi sudah sampai pada kedewasaan-kedewasaan tertentu di usia itu. Beliau ikut berdagang, beliau mulai membangun karir, sampai kemudian beliau sukses, memiliki kolega yang sangat percaya sekali dengan beliau terhadap bisnis-bisnisnya, sampai akhirnya beliau menikah dengan wanita konglomerat bernama Khadijah. Itu limpahan kekayaannya luar biasa. Ya, tapi kekayaan itu, prestasi yang melejit itu, kepercayaan orang yang beliau terima dari orang-orang Mekah saat itu terhadap berbagai bisnis yang dipercayakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu beliau belum jadi nabi, itu mempertegas kepribadiannya. Ya, kalau sejak awal beliau itu pribadi yang rendah hati, sejak awal beliau itu pribadi yang dermawan, ya, kekayaan atau melejitnya suatu potensi itu hanya mempertegas sifat aslinya. Kalau sifat aslinya rendah hati, makin kaya makin kelihatan rendah hatinya. Makin kaya makin banyak sedekahnya. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang karakter awalnya di situ. Tapi ketika keadaan itu terjadi dalam proses transisi ya teman-teman, potensi naik, karir melejit, prestasi oke, gitu ya. Kalau sejak awal diri kita ini adalah pribadi yang kemudian, gitu ya, tidak punya pijakan, tidak punya kerendah hatian yang cukup, tidak cukup melakukan proses purifikasi jiwa, maka perubahan-perubahan kondisi hidup, mau potensi melejit, prestasi melejit, atau suatu saat, gitu ya, ada lembah-lembah kehidupan yang harus dilalui dengan berbagai ujian, gitu ya, ngedrop dan sebagainya, itu semua akan membuat seseorang terambil-ambing dan kelihatan aslinya itu seperti apa.
gitu ya. Kalau aslinya adalah pribadi yang tidak punya karakter yang kuat, ya, tidak ada kerendah hatian, potensi yang melejit itu justru hanya akan menegaskan dia memang orang yang arogan, gitu ya. Itu harus sangat diwaspadai sekali, gitu ya. Karena hidup itu naik dan turun, dan naik dan turunnya hidup itu akan membentuk kita sekaligus menampakkan aslinya kita. Ya, oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana episode-episode berikutnya yang pernah kita bahas tentang kepribadian ya, hal basic yang kemudian perlu kita pahami gitu ya, sebelum potensi itu melejit, sebelum prestasi itu meroket, atau sebelum karir itu memuncak, ada hal basic yang perlu kita pahami. Apa itu? Apapun yang terjadi dengan kehidupan, proses purifikasi terhadap kondisi jiwa itu adalah harga mati. Bagaimana kita membersihkan hati, membersihkan pikiran dari hal-hal negatif, gitu ya, mengoreksi mana kepribadian yang sekiranya ini tidak kompatibel dengan Islam atau tidak kompatibel dengan bagaimana arahan-arahan kebaikan dan seterusnya, itu harus dilakukan selalu. Agar ketika terjadi transisi-transisi, entah jadi sukses, entah jadi apa, itu mempertajam pribadi asli yang tidak lain pribadi aslinya seperti mutiara yang terus berkilau, menyinari, tapi tetap merunduk meskipun ada banyak pujian yang sampai kepada kehidupannya. Maka, salah satu proses purifikasi yang sangat penting, boleh dilakukan oleh siapapun di semua tahap kehidupannya adalah, gitu ya, terbiasa menggunakan jaket bernama kerendah hatian bahkan sebelum suksesnya tiba. Sejak awal pribadinya itu adalah pribadi yang lebih sibuk mengoreksi diri sendiri dibandingkan sibuk mengoreksi orang lain. Gitu ya, lebih sibuk untuk melihat saya ini kurang apa dibandingkan melihat orang lain kurang apa. Itu jadi pola hidup. Yang namanya pola hidup itu melekat ya pada karakter. Gitu ya, dia melekat pada personality, kepribadian. Dia bukan cuman eh, pas Ramadan banyak muhasabah sisanya enggak gitu ya. Pas ulang tahun muhasabah sisanya enggak gitu. Ya, kalau seperti itu bukan pola kepribadian, itu pola tahunan gitu ya. Cuman belum tentu nempel jadi kebiasaan hidup gitu. Tapi kalau orang yang biasa gitu ya, tahu bahwa hakikat hidup di atas langit ada langit gitu ya, di atas orang berilmu masih ada yang lebih berilmu gitu ya. Bahkan menyadari gitu ya, kita ini hanya seonggok makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang amat sangat berkuasa. Kita terbiasa seperti itu, pada saatnya Allah berikan titik balik di mana kesuksesan itu datang bertubi-tubi. Kesuksesan itu hanya akan mempertegas kepribadian kita aja untuk menjadi orang yang kemudian rendah hati, gitu ya. Maka, gitu ya, di antara dinginnya kehidupan yang sangat mungkin, gitu ya, jangan dikira ya orang yang tinggi prestasinya atau melejit karirnya itu hidupnya selalu tenang, belum tentu. Kadang ada badai-badai yang harus dia jalani ya, ada ujian-ujian pujian ya, di dalam pujian ada ujian gitu ya, dan ada maut gitu ya, yang kemudian bisa membuat seseorang terjatuh gitu. Ada suasana dingin yang sangat mungkin terbentuk ya pada orang-orang yang berpotensi untuk memiliki kehidupan yang melejit, atau bahkan saat dia melejit, dingin dalam pengertian apa? Dia salah menanggapi itu dengan arogansi-arogansi yang dia miliki. Sebelum itu terjadi, sebelum badai arogansi itu menyerang seseorang, pakai jaketnya. Ya, jaket itu bernama kerendahan hati, dimulai dari sebelum menjadi apapun sampai menjadi apapun. Biarkan kesuksesan itu hanya mempertajam kerendahan hati yang sudah dibangun sebelumnya. Biarkan kesuksesan itu untuk mempertajam kebersihan jiwa yang sudah dilakukan, dibersihkan sebelumnya. Hadirin ya Allah wa iyyakum, semoga Allah karuniakan kita hati yang selalu dibersihkan, pikiran yang selalu diluruskan, emosi yang selalu diterima, divalidasi, di manajemen, hidup yang terus dipurifikasi, hingga pada akhirnya ketika takdir-takdir tertentu menyapa, termasuk ketika kesuksesan itu bertubi-tubi datang, kita siap menyambutnya dengan hati yang bersih, bukan dengan kacamata yang kotor, yang akhirnya menghadirkan arogansi dalam kehidupan yang berdampak fatal pada perjalanan hidup seseorang. Sampai jumpa di episode 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.